lebih dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Engkau. Hanya satu Tuhan, hanya satu Allah, namanya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu atas gereja di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, baik setiap mereka yang datang secara onsite ataupun mereka yang mendengar secara streaming, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, kata kalimatnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun jemaat-Mu yang mendengar, melihat, menyaksikan, setiap mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita, Gereja Kerinduanku Church yang siap diberkati dan belajar firman Tuhan. Sama-sama pagi ini kita katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari yang indah ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Wah, lemes sekali, bisa lebih semangat. Shalom. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba saudara yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam. Kiri kanan saudara kasih senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Bilang saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, masih ngantuk ya saudara. Bilang masih ngantuk ya saudara ya. Ibadah jam 7:30 memang ibadah penuh perjuangan saudara ya. Tapi saya percaya saudara datang pagi-pagi karena saudara ada acara siangnya, enggak saudara ya? Karena saudara cinta Tuhan Yesus. Coba yang siap diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari kita akan masuk kepada bagian ketiga dari sebuah serial khotbah mengenai waktu. Seperti judul bagian ketiga ini, judulnya adalah Time Table, atau yang dikenal dengan istilah rundown atau waktu. Siapa yang percaya hidup ini seperti rundown, hidup ini seperti waktu, ada urutan demi urutannya. Nanti kita akan belajar. Dektos itu adalah bahasa Yunani yang artinya Tuhan berkenan, yang artinya Tuhan menjawab. Jadi ada kairos. Dan kairos itu dilanjuti dengan yang namanya dektos, saudara. Kalau nama lengkapnya dextamin, itu obat malaria, saudara ya. Mari kita akan sama-sama buka firman Allah Ibrani 4, ayat pertama. Dan kita lompat ayat ke-7, saudara. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk kita baca Kerinduanku Church 3, 2, ya sebab itu yang dianggap apa? Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih apa? Colek kiri kanan saudara, jangan sampai ketinggalan. Bilang sama yang baru ngomong, oh jolali loh. Ini orang Batak Jawa saudara ya. Ayat yang ke-7 yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya sebab itu suatu hari, yaitu apa? Hari ini, sama-sama bilang dengan semangat, hari ini. Lebih semangat lagi. Hari ini ketika ia apa? Berfirman seperti dengan perantara Daud seperti pada apa? Hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah apa? Kalau bahasa aslinya bilang pada hari ini, pada kairos hari ini. Perkenanan Tuhan, goal dari khotbah ini, saya akan menekankan tentang kairos Tuhan. Saya akan menekankan tentang waktunya Tuhan. Kemarin kita belajar tentang apa itu waktu dan sebagainya. Tapi goal dari khotbah ini, pulang dari tempat ini, kerinduan saya dari gereja Kerinduanku Church, cakep juga ya. Kerinduan saya dari gereja Kerinduanku Church agar saudara pulang tahu kairosnya Tuhan.
tahu dektosnya Tuhan, kapan itu kairos itu datang, kapan dektos itu terjadi, saudara. Kita buka dengan sebuah kutipan dari Harvey Mackay. Saudara, Harvey Mackay, orang Tambun dia, mengatakan demikian, time is free but priceless. You can own it, you cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. Bahasa gampangnya begini, waktu itu gratis, tapi tak ternilai harganya. Di satu sisi gratis, tapi nilainya tidak ternilai. Yang setuju bilang amin. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa mempergunakannya. Kamu nggak bisa menyimpannya, tetapi kamu bisa menghabiskannya. Begitu kamu kehilangan, maka kamu nggak pernah bisa mendapatkannya kembali. Makanya kenapa orang suka yang namanya reuni? Kenapa? Karena ketika reuni kita mengenang apa? Masa lalu. Kenapa orang suka reuni? Reuni SMP, reuni SD, reuni padahal baru lulus SMA. Baru lulus bulan lalu, reuni yuk. Kayak ada yang berubah sama hidupnya gitu. Nah, mari kita lihat lagi. Saint Agustinus bilang demikian, Saint Agustinus. Jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan tentang waktu, aku tahu. Tapi jika seorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberikan penjelasan, aku nggak tahu lagi. Saint Agustinus, bahkan Khalil Gibran, kalau saudara suka baca puisi, bilang gini, waktu tuh aku tahu, tapi kalau ditanya lagi aku tiba-tiba nggak ngerti. Kenapa? Karena waktu itu misterius. Nggak ada yang bisa mengerti waktunya. Makanya cara terbaik untuk mempergunakan waktu adalah dengan disiplin dalam mempergunakan waktu. Sama-sama bilang sama saya, disiplin. Makanya saya baca sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Discipline with time management is the highest form of stewardship. Disiplin dengan mempergunakan waktu adalah tingkatan tertinggi dari yang namanya stewardship. Apa stewardship? Mengelola berkat Tuhan. Tuhan bukan cuma kasih uang sama Bapak Ibu, yang setuju bilang amin. Tuhan bukan hanya kasih talenta sama Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya kasih jabatan, tapi Tuhan kasih sama setiap kita tempat ini apa? Waktu. Bagaimana cara kita mengelola waktu itu akan menunjukkan apakah kita dapat dipercaya sama Tuhan apa tidak. Yang setuju boleh bilang amin. Makanya Stacy Ford bilang demikian. Disiplin adalah bersandar kepada ketidaknyamanan dan mengunjunginya setiap hari. Mari kita jujur, disiplin itu nyaman apa enggak? Bangun pagi, tadi saya bangun pagi jam 5, Pak, Bu, enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau saya bangun jam 7, apa jadinya di sini? Siapa yang nyambut saudara di depan? Ada beberapa dari saudara berharap bertemu dengan senyuman saya di pagi hari. Ada yang bilang, Bapak, udah lama nggak kelihatan. Saya bilang, lu yang nggak kelihatan. Gue mah di sini terus. Disiplin, enak gak disiplin? Tadi malam saya bangun tengah malam, saudara, mau makan, lapar. Pak, Bu, tapi kalau saya makan malam itu, pagi-pagi gembung. Makan gak saya malam tadi? Makan. Dengan alasan besok minggu, butuh tenaga. Tahu gak istri? Ya gak tahu lah. Karena kalau dia tahu, jangan makan sayang. Istri saya Kopassus lewat. Bin, Badan Intelijen Nasional, wah, dia yang ngajarin. Regret is to lean into comfort and live there daily. Penyesalan adalah bersandar kepada kenyamanan dan hidup di sana setiap hari. Bapak, Bu, gampang. Pengen hidup enak di masa depan, siapa yang pengen hidup enak masa depan? Tanyainnya gampang. Memilih untuk melakukan yang susah hari ini, agar nanti masa depan jauh lebih mudah. Atau pilih yang mudah hari ini, tapi masa depan jauh lebih susah. Kalau saya, lebih baik capek sekarang, tapi nanti menikmati berkat Tuhan. Ada orang yang udah ampun, ada orang tuh tulisannya itu. Ya kan saudara, kecil, kaya raya, muda, poya-poya, tua, senang-senang, mati, masuk surga. Siapa yang bikin itu tulisan? Banyak pakai orang Kristen lagi. Nggak ada. Kalau ada itu kejadian, nggak usah gereja kita. Mana ada.
semua hidup ini, mari kita akan belajar bagaimana cara iblis membuang waktu kita. Kita lihat dasar firman Allah, Efesus 5, 15, 17. Saya sedang building something, saya minta saudara pay attention. Karena nanti kita akan masuk kepada bagian akhir. Di awal-awal ini kalau saudara nggak ngerti, nanti di belakang saudara lebih nggak ngerti lagi. Yuk kita baca 3 ayat ini. 3, 2, ya. Karena itu, janganlah seperti, tetapi seperti orang apa? Ayat 16 dan, karena hari-hari ini adalah apa? Ayat 17, kasih keras suaramu sebab itu. Tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Jadi Alkitab catat gini, orang bijaksana itu, tahu bijaksana? Dia nginjaknya di sana. Kalau bijak sini di sini. Pagi saudara, tolong dibantulah. Bijaksana Alkitab mengasosiasikan dengan orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Disebut dengan apa? Bijaksana. Alkitab menyebutnya orang bodoh itu orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu, kata Alkitab. Sama-sama bilang sama saya, pergunakanlah waktu. Pak, Bu, apa maksud dari ayat ini? Bahasa Yunani begini, pergunakanlah waktu. Anggap aja Tuhan kasih saudara 20 kotak. Sama-sama bilang sama saya, 20 kotak. Nah 20 kotak itu dikasih Allah dalam 20 hari. Berapa hari? Jadi logikanya 1 hari 1. Nah tapi kan banyak dari kita nggak taat sama Tuhan. Banyak dari kita ngelawan sama Tuhan. 10 hari pertama kita nggak utak-atik itu kotak. 10 hari pertama kita main kemana-mana. Nah di 10 hari sisa Tuhan bilang gini, pergunakanlah waktu yang ada. Bisa ngerti maksud saya? Kalau dulu saudara bertobat di usia 40 tahun, kan beda sama yang bertobat di usia 30 tahun. Betul apa tidak? Kalau dulu saudara bertobat di usia 20 tahun, kan beda sama orang yang bertobat dari usia 15 tahun. Kalau ada orang belum bertobat sampai usia 60 tahun, terus di usia 65 dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia dipanggil Tuhan usia ke-70 tahun. Berarti 5 tahun yang ada itu Tuhan bilang apa? Pergunakanlah dengan baik. Bisa ngerti sampai di sini? Jadi ketika Paulus bilang pergunakanlah waktu yang ada. Paulus bilang begini, dulu tuh kamu jahat. Dulu tuh kamu nggak benar. Dulu hidup kamu jauh dari Tuhan. Waktu pertobatan kamu ini. Kan 10 hari udah kita nggak pakai. Berarti 10 hari sisa kita harus ngangkat berapa kotak? Saya ulang dari awal gimana? Berarti 2 kotak setiap hari. Itu yang saya bilang sama saudara. Bertobat bukan nanti. Sesegera mungkin. Amin. Nah bagaimana cara iblis membuat kita mempergunakan waktu dengan tidak baik? Kita baca sebuah ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-21 mengatakan di Alkitab ada 2 meja. Ada 2 meja. 2 meja perjamuan. Sama-sama bilang sama saya, 2 meja. Meja pertama disebut meja perjamuan Tuhan. Meja kedua disebut dengan meja perjamuan iblis. Sama-sama bilang sama saya, perjamuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perjamuan iblis. Bagaimana cara iblis agar saudara tidak mempergunakan waktu dengan baik? Bagaimana caranya? Dia akan buka meja dan Allah buka meja dan iblis akan kasih di meja ini berbagai tawaran dunia. Kesenangan, kekayaan, kenikmatan, kepahitan, kekecewaan. Saya bisa kecewa loh, dan saudara diam begini terus. Untung ada Roh Kudus di hati saya. Gak bisa ngerti gak maksud saya? Iblis sekarang lagi buka meja Pak, Bu. Meja perjamuan iblis. Iblis bilang begini, cari Tuhan nanti. Masih muda kamu. Cuan dulu cuan. Ngapain ngampunin? Alah, dia belum bertobat. Ngapain ke gereja? Alah, Gideon mah fokus Kelapa Gading sekarang. Saya tahu otakmu. Maka saya bangun pagi. Biar moncongmu tutup itu. Enggak, Bekasi selalu di hati. Iklan aja, iklan.
Jaga langganan. Iya, meja. Enggak, saya sarang yuk. Lanjut ya. Iya, ya, lanjut. Meja perjamuan, makanya Alkitab bilang gini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah apa? Dahulu. Ingat gak ketika Yesus datang ke bait Allah? Apa yang Yesus lakukan? Ini orang Kristen bukan sih? Ketika Yesus datang ke bait Allah, apa yang Yesus lakukan? Dia masuk, dia lihat di bait Allah orang jualan. Dia ngapain? Dibalikin tuh mejanya. Tar. Gimana bunyinya? Tar. Gimana saya bisa melupakan Bekasi? Engkau menangkap jok saya nggak lucu itu kau menangkap. Kalau Pak Gading sok pintar. Tolong dihapus ya. Iya, Yesus ngapain Pak Bu? Dibalikin mejanya sama Yesus. Saudara gak usah pulang lah sampai malam yuk kita yuk. Tolong ikut saya kemana-mana yuk. Kenapa Yesus balikin? Yesus bilang gini, rumah Bapakku bukan tempat berjualan. Maksud dari ayat ini, memang banyak orang menerjemahkan dan itu nggak salah. Tapi izinkan saya memakai hikmat yang Tuhan kasih sama saya. Bahwa meja perjamuan iblis dengan meja perjamuan Tuhan. Bahwa iblis hari-hari ini banyak orang yang lebih senang ke meja perjamuannya iblis. Datang, makan, minum, sampai dibikin lupa kita sama pertobatan. Dibikin lupa kita sama ngampunin. Dibikin lupa kita bahwa Tuhan yang terpenting. Dibuat lupa kita. Bahkan kita selalu berpikir, masih panjang, nanti ajalah, besok ajalah, berapa tahun lagi lah. Roh Kudus bilang ampuni. Di meja perjamuan iblis bilang, dia belum bertobat. Saya selalu bilang sama saudara, kalau saudara gak kenyang sama Tuhan, saudara akan cari sesuatu di luar Tuhan. Makanya saudara harus kenyang dulu sama Tuhan. Biar saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana, apa isi meja perjamuan iblis? Distraksi. Iblis akan bilang sama saudara, ya udahlah. Pernah gak saudara berpikir, pengen buat sesuatu yang baik? Ada aja tantangannya. Tapi pengen aneh-aneh, lulus jalan tol. Pernah gak saudara? Mau ke gereja, aduh macet lah, hujan lah, kompor mati lah. Itu kok gak ada duit sih. Apalah, betul gak? Mau ke gereja bangun pagi, susahnya minta ampun. Coba diajak teman jogging pagi-pagi. Seger. Distraksi. Bagaimana cara iblis? Iblis membuat kita apa? Menunda-nunda. Menunda mengampuni. Menunda pertobatan. Anak-anak muda, Tuhan bilang di hati, daftar pelayanan, tunda nanti. Nanti. Lagi semester pendek. Bulan depan, lagi semester panjang. Bulan depan, aku panggil kamu. Menunda-nunda, apalagi iblis bikin apa? Sibuk tapi nggak produktif. Banyak nggak orang sibuk tapi nggak produktif? Alkitab saya bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak, menambahinya. Sibuk tanpa melibatkan Tuhan adalah sibuknya nggak produktif. Tapi sibuk bersama dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang memberkati hidup saudara. Amin. Berikutnya, bagaimana cara iblis di meja perjamuan iblis? Apa yang iblis lakukan? Penyesalan akan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Cuma dua kemungkinannya. Kita nyesel sama masa lalu atau kita cemas sama masa depan. Pada Alkitab saya berkata dengan jelas, kesusahan hari ini cukup untuk besok ada apa? Ada, ngapain dirapel? Ada orang sekarang otaknya udah di 2025. Nah, gimana 2025? Ya Pak, Bu. Belum juga buka kado. Belum juga Merry Christmas. Coba salam kiri kanan saudara. Tahun depan ada berkatnya itu. Bilang sama yang baru ngomong, mana? Bilang mana? Penyesalan masa lalu mah. Nah kita akan masuk. Kita lihat ayatnya. Baru kita 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Saudara siap diberkati? Yuk yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Nggak kurang dahsyat, bisa lebih dahsyat lagi. Yuk kita baca 3, 2, ya.
Sesungguhnya adalah hari apa? Sebab Allah berfirman. Siapa yang berfirman? Pada waktu aku apa? Berkenan. Aku akan mendengarkan. Dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan. Sesungguhnya waktu ini adalah perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah. Kata hari ini. Pada hari aku menggunakan kata yang sama. Kairos. Kita belajar minggu lalu apa kairos? Momentumnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Pintu terbuka dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Siapa yang mau momentum Tuhan? Nah, mari kita lihat. Dalam mitologi Yunani. Kata kairos adalah sebuah kata tentang dewa. Di Yunani ada patungnya. Namanya dewa kairos. Nah, dewa kairos ini dia suka terbang mengelilingi bumi, memanen mereka yang tidak mempergunakan waktu dengan baik. Dipanen alias dibunuh sama mereka. Nah, ini gambarnya dewa kairos. Tolong tampilkan gambarnya. Dewa kairos. Depannya banyak rambut, belakangnya botak pelontos. Jika ada orang rambutnya begini, panggil dia kairos. Amang kairos. Kan orang itu kan, kalau belakangnya botak, itu pinter. Kalau depannya botak, suka mikir. Kalau tengahnya botak, dia pikir dia pinter. Boleh dipakai itu. Kenapa begini gambarnya Pak Bu? Bisa pernah mikir nggak? Karena menurut mitologi Yunani, kalau dewa kairos lewat, pegang rambutnya. Pegang rambutnya. Tapi kalau dia udah melewati engkau, apa yang mau kau pegang? Enggak, maksud dari gambar ini mau bilang begini, kalau perkenanan Tuhan itu datang, pegang. Karena kalau udah lewat, gak bisa diapa-apain. Maksudnya gini, Dewa Kairos ingin ngajarin kita, kalau Tuhan lagi berkenan sama saudara dan saya, hajar, sikat. Makanya seorang filsuf Yunani Heraklitus bilang gini, engkau tidak dapat menginjak air sungai yang sama 2 kali. Karena air yang diinjak selalu mengalir, tidak pernah sama. Kalau kita nginjak air, kita angkat lagi, airnya sama nggak? Udah beda. Nah makanya gini, kita perlu ngerti. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan kairos Tuhan. Betul apa tidak? Oh kalau dia bilang kairos Tuhan besok enak. Nah makanya Alkitab bilang begini. Pada waktu aku berkenan, aku akan apa? Mendengarkan engkau. Berarti artinya untuk dapat mendapatkan kairos Tuhan, kita perlu menaikkan seruan kita. Halo? Makanya Alkitab bilang tetaplah berdoa. Makanya Alkitab bilang jangan jemu-jemu berdoa. Enggak didengar sekarang, doa. Enggak didengar besok, doa. Karena we never know ketika kita lagi berdoa, kairosnya dibuka, Tuhan jawab doa kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ingat kisah Elia. Hari pertama dia berdoa, nggak ada hujan. Hari kedua, di hari ke-7 kata Alkitab, ke-7 kalinya, baru muncul hujan. Masalahnya kita banyak nyerah. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Aku akan mendengarkan engkau. Artinya ada seruan yang harus dinaikkan. Saya sih berdoa bagi saudara, pagi ini. Ada kairos Tuhan buat saudara. Nanti habis ini kita akan menyembah. Saya berdoa sama saudara, ketika menyembah Tuhan. Just free to worship. Nangis aja, bodo amat lah. Make up bisa backup lagi. Nangis. Oh, tolong Tuhan. Panggil bukan Tuhan lagi, Tuhan. Tolong aku. Mari kita akan belajar lagi. Aku akan mendengarkan engkau. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata dektos. Saya suka banget kalimat ini. Dektos. Jadi kairos, perkenanan Tuhan, seruan dinaikkan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kairos Tuhan adalah dengan menaikkan apa?
seruan. Karena we never know kapan Tuhan jawab. Yang setuju bilang amin. Tapi yang saya tahu Tuhan kita penuh dengan kasih. Tuhan bilang gini, Bapa mana yang memberi ular kepada anak yang meminta ikan? Tuhan bilang gini, kalau kamu minta, aku akan kasih. Dan Tuhan bilang apa? Hari ini, hari perkenanan itu. Oh yang amin cuman dikit nih. Hari ini, hari perkenanan itu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Aku akan mendengarkan engkau, dalam bahasa Yunani menggunakan kata dektos. Yang artinya apa? Memberi telinga untuk mendengar. Jadi ketika Kairos itu datang, dia janji, aku kasih telinga aku sama kamu. Ngomongnya mau nangis. Dia janji ketika perkenanan itu turun sama saudara. Dia bilang gini, aku kasih telinga aku sama kamu. Dia janji akan mendengar, bukan hanya mendengar. Kan kita suka gitu kan. Anak kita ngomong, apa mak? Apa nak? Apa nak? Apa nak? Kita cuma dengar di sini doang. Tapi dektos artinya mendengar dengan penuh rahmat, kebaikan. Saudara pernah gak sih dengerin anak ngomong, tapi dengerin sambil sayang sama dia? Sambil kayak, minta apa nak? Minta apa? Mobil pak, yang lain dong. Papa aja gak punya. No. Kemarin anak saya nangis. Si Joey nangis. Mobilnya diambil sama abangnya. Joey sedih. Kenapa Joey? Mobil Joey diambil abang. Ayo kita beli. Saya beli mobil. Langsung ke showroom. Loh, anak Tuhan kok. Langsung ke pasar mana gitu. Joy sedih. Kenapa? Mobilnya diambil. Saya peluk. Biasanya nyiapin khotbah ini Roh Kudus ingetin saya kisah itu. Dektos. Mendengar. Dengan rahmat. Kebaikan. Dia dengar gak marah sama kamu. Dia dengar gak benci sama kamu. Dia gak dengar sampai bilang orang berdosa, kamu gak. Dia mendengar dengan kasih sayang sama kamu. Apakah itu kabar baik buat saudara? Saya tahu ketika engkau mendengarin, kau ingat sama penyakitmu. Saya tahu kok. Saya tahu ketika engkau mendengar ini, kau ingat sama masalahmu. Pagi ini, Kairos Tuhan turun. Dektos Tuhan sama kamu. Amin. Dan kalimat selanjutnya memberkati saya. Menjamin. Memenuhi permintaan. Makanya Yesus bilang, jangan jemu-jemu berdoa. Makanya Yesus bilang, tetaplah berdoa. Makanya Yesus bilang, ingat, janda miskin sama hakim yang lalim. Yesus bilang apa? Mereka doa terus. Doa. Iblis pengen kita bikin apa? Nggak berdoa. Makanya saya bilang tadi di awal apa? Iblis bikin kita distraksi. Lagi doa, bunyi apalah. Giliran gak doa gak bunyi-bunyi. Betul gak? Loh, kalau lagi doa nih bunyi rek, anak lah nangis. Weh. Jadi cepet-cepet. Tapi giliran gak doa, giliran nonton drama, gak nangis-nangis tuh anak. Karena iblis tahu. Iblis tahu apa? Dengar baik, ini perkataan saya. Dengar baik perkataan saya. Iblis tahu. Iblis bilang, loh. Jangan suruh doa itu orang. Jangan biarin dia nangis sama Tuhannya. Jangan biarin dia berdoa dengan sungguh hati sama Tuhannya. Karena ketika dia berdoa, kata iblis, ada Kairos Tuhan tunggu dia. Ingat ketika Yesus ketemu dengan iblis. Iblis bilang apa sama Yesus? Apa maumu anak Allah? Waktu kami belum tiba. Iblis tahu kapan waktunya disiksa. Iblis bekerja dengan waktu, Pak. Iblis ngerti waktunya kapan disiksa. That's why kenapa iblis bekerja dengan sangat giat hari-hari ini. Karena dia tahu ketika Yesus datang, iblis bilang gini, waktuku belum tiba, kata iblis. Tapi Yesus bilang apa? Pergi kamu. Karena iblis tahu. Kalau kamu doa sungguh-sungguh, Kairos Tuhan turun sama kamu. Kairos itu datang, dektos itu menjamin
Saya kasih ayatnya sama saudara, biar saudara nggak bingung apa maksud saya. Lukas 4, atau kita lihat ayat yang lain saudara. Mazmur 69 ayat yang ke-13. Ini yang dimaksud dengan dektos Tuhan. Yuk sama-sama. Saya undang pemain keyboard, bisa bantu saya akan segera selesai. Yuk, 3, ini kata perkataan Daud. Kita baca 3, 2, 1, ya. Ya Tuhan, karena sekarang saatnya Engkau apa? Membungkukkan badan untuk mendengar. Engkau apa? Siap melimpahkan kasih kebaikan hatimu apa? Jawablah doaku sekarang dan seperti yang telah Engkau dektos gini. Di surga yang maha kudus, saudara berdoa dia begini. Kayak saya sama anak saya. Joey yang kecil. Joey sedih papa. Saya gak begini. Saya begini. Kenapa nak? Joey sedih papa. Mainan Joey diambil. Siapa yang ngambil? Abang papa. Saya begini. Kenapa? Karena saya berkenan sama dia. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Hari ini, kata Mazmur, Raja Daud bilang, Engkau membungkukkan badan. Untuk apa? Dektos. Mendengar. Saya ketika nyiapin khotbah ini, saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Your kairos turun. Bukan buat saya, buat kerinduanku church. Dektos. Bahkan saya doa agar jemaat yang berdoa di tempat ini, saya minta sama Tuhan. Saya akan dipercayakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengelola. Ini punyanya Tuhan, tapi saya dipercaya untuk mengelola. Sebagai lead pastor, biar siapapun yang berdoa, ada dektosmu, ada perkenananmu. Bungkukkanlah badanmu Tuhan. Dengarlah permintaan mereka. Amin. Beberapa contoh ayat di dalam Alkitab biar kita melihat. Ibrani 4 ayat 7 bilang gini. Apabila hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan. Apa maksudnya? Kamu dengar hari ini kata kairos. Kamu dengar hari ini kata dektos. Iblis bilang begini, Allah gue udah doa. Gak ada. Allah. Ngomong doang nih pendeta. Udah lama. Maksud ayatnya bilang gini. Udah dengar kan? Jangan keraskan hatimu. Percaya. Percaya. Amin. Mari kita lihat lagi beberapa ayat. Lukas 23, 42 dan 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan apabila engkau datang sebagai Raja. 43 kita baca sama-sama 3, 2 ya. Saya nggak ngajar kasih karunia kebablasan, tapi ini kebenaran, ini fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Di awal penjahat di samping Yesus, dua-duanya ngejek Yesus. Di awal. Gambaran siapa? Kita. Tapi di kayu salib, penjahat di sebelah kanan Yesus ingat. Sadar. Sadar apa? Ada kairos Tuhan. Dalam kesadarannya akan kairos Tuhan, dia menaikkan seruan pada Yesus. Ayat yang ke-42 apa seruannya? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang. Pak, Bu, bagi kamu yang ngerasa hari ini gak layak di hadapan Tuhan, penjahat ini belum sempat dibaptis, belum sempat ikut teman seperjalanan, belum sempat kasih persembahan.
Dia hanya modal iman. Bahkan di awal-awal beberapa literatur bilang bersama dengan penjahat yang lain dia mengejek Yesus. Tapi dalam keadaan sakitnya, dalam berdarah-darahnya, dalam keadaan hancurnya, dalam keadaan terhinanya, at the lowest point dalam hidupnya, dia ingat ada kairos Tuhan turun. Dia bilang gini sama Yesus. Yesus. Dia gak bilang aku manusia berdosa. Dia gak bilang aku penjahat. Yesus tahu dia berdosa dan penjahat. Dia bilang apa? Ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Kairos itu turun diresponi oleh penjahat itu. Ayat yang ke-43. Dektos Tuhan menjawab dia. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kata Yesus. Apa? Hari ini. Dektos, kairos Tuhan. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. So beautiful. Kisah yang indah banget. Satu ayat lagi biasa bisa mantep gitu. Kita lihat firman Allah Lukas 19 ayat 4 dan ke-9. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Banyak orang bilang, oh Zakheus diselamatkan karena dia manjat pohon ara. No. Gak ada urusannya sama pohon ara, gak ada urusannya. Di sini belum turun kairos Tuhan. Kairos Tuhan gak turun karena dia naik pohon ara. No. Mari kita lihat ayat yang keempat, ayat yang kelima kita baca. 3, 2 ya. Stop, baca lebih semangat lagi. 3, 2 ya. Ayatnya yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Katanya ia apa? Lihat, kayak semua orang gak punya dosa. Lihat, pada dekat lagi ada kairos Tuhan mau datang. Banyak orang ngomongin dia, salah satu tanda ciri bahwa Tuhan mau kasih berkat sama saudara, maka akan mulai muncul perlawanan tentang saudara. Mulai belajar peka. Kalau hidupmu tiba-tiba nih lagi baik-baik, tiba-tiba ada sesuatu, mulai belajar peka. Bisa jadi kairos Tuhan mau turun sama saudara. Lihat Zakheus, iblis tahu. Jadi nih barang kata iblis. Iblis tahu, kairos Tuhan mau turun sama Zakheus. Iblis pakai orang-orang di sekitar untuk apa? Dia menumpang di rumah orang berdosa. Mari kita lihat respon Zakheus ayat yang ke-8. Kita baca 3, 2, ya. Tetapi akan kukembalikan apa? Ada seruan dinaikkan. Ada apa Bapak Ibu? Seruan Mari kita lihat ketika seruan dinaikkan ayatnya yang ke-8, 9. Muncul kairos dan dektos dari Tuhan. Kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi apa? Kepada rumah ini. Karena orang ini pun apa? Saya akan tutup dengan ini. Saya undang, bisa bantu saya para pastoral. Saya tadi pengen ngomong aja. Tapi Tuhan munculin ini di malam-malam. Makanya malam-malam saya sibuk cari jam dinding. Istri saya bilang kamu kayak anak TK. Kumpulinnya besok, ngomongnya malam ini. Bisa di sana Pastor Jimmy ngadap ke sini. Bisa 2 kiri 2 kanan. Sana ngadap ke jemaat. Setiap kita punya jam dari Tuhan. Jam kairos. Pastor Jimmy jam kairosnya jam 6. Perkenanannya Tuhan. Akan menjadi repot kalau Pastor Binsar melihat pencapaian Pastor Jimmy. Dia akan bilang gini, kok dia dijawab? Kok aku enggak?
dia punya rumah, kok aku ngontrak? Kalau dia dikasih keturunan, kok aku belum? Hanya karena Pastor Jimmy dapat duluan, bukan berarti dia gak dikasih. Halo? Hanya karena orang lain berhasil duluan, bukan berarti dia gagal. Hanya karena orang lain dapat jawaban doa dari yang saudara inginkan, bukan berarti Tuhan gak kasih saudara. No, bukan berarti. Tetapi waktunya dia jam 6, waktunya dia jam 10. Ada juga orang yang kenapa Tuhan kasih dia jam 6? Bisa jadi. Ini bukan apa, cuma contoh aja. Bisa jadi karena Tuhan tahu Pastor Jimmy atau siapapun namanya gak akan sampai hidupnya di jam 12. Dia akan dipanggil Tuhan lebih cepat dari Binsar. Ini contoh aja. Soalnya ada istrinya, WL-nya di situ. Kenapa dia dikasih lebih cepat? Karena Tuhan tahu hidupnya gak nyampe jam 12. Tuhan kasih duluan. Kenapa dia dikasih jam 12? Tuhan lihat sampai jam 5 orang ini. Halo? Banyak dari kita stres liatin kairos orang. Kita pusing. Waduh, dia duluan sih. Waduh. Nah, masalahnya ketika kita pusing, kita ngambil keputusan yang salah. Coba sekarang ubah jamnya semua. Sambil liatin kemari ke setiap keputusan yang saudara ambil yang jauh dari Tuhan akan mempengaruhi. Kamu marah lihat dia dipromosikan, terus gerakin. Pindah jam kamu. Harusnya 5-10 hari bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tapi keputusan yang diambil salah. Mereka muter 40 tahun. Harusnya gak ada Ismail. Tapi karena Abraham gak taat. Setiap keputusan. Makanya penting untuk apa? Seminggu lalu saya bilang apa? Penting untuk apa? Taat. Ngapain pusingin kairos orang? Boleh di stop jamnya. Ayo. Saya tahu saya punya kairos sendiri. Tugas saya hanya menaikkan seruan sama Tuhan. Ketika waktu itu datang, saya percaya dektos Tuhan turun. Amin. Jam, kalau balik istilah teologinya, spiritual clock. Boleh tolong gerakin Pastor Binsar? Hati-hati keputusan yang kamu ambil. Karena mempengaruhi kairos Tuhan sama kamu. Kamu yang masih cari pacar, hati-hati. Stop. Harusnya Tuhan kasih jam 9:45. Enggak. Ini baik nih. Tapi bukan Kristen. Nanti gua ajak ke gereja Gideon doain. Tolong dipercepat. Mundur lagi. Harusnya Tuhan kasih promosi. Tolong dipercepat. Ngelawan mulu. Tuhan suruh doa, Tuhan suruh apa, nggak mau. Mundur terus. Harusnya Tuhan rencanakan dia hidupnya sampai jam 1. Tapi karena hidupnya jauh dari Tuhan, mabok, main cewek, narkoba, dan sebagainya, orang mundurin. Jam 10. Kata Alkitab bilang gini, kenapa kamu bodoh? Kamu mati sebelum waktunya. Ada orang yang dikasih waktu sampai jam 12. Tapi hidupnya berantakan. Naik mobil, oh Tuhan menjaga,
Tuhan melindungi. Malaikat Allah 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sebelah kanan. Enggak gitulah Pet. Saya nanggap maksud saya. Harusnya melalui hidupnya banyak orang kenal Yesus. Harusnya dia dipanggil jadi hamba Tuhan yang hebat. Karena ngelawan panggilan Tuhan. Jamnya maju terus. Ini rada berat jamnya ya. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk para pastor. Nanti jam 15.30 Pastor Paula Rudolf yang tadi nyanyi akan ngajar Woman Ministry, Pak Bu. Beliau mantap pokoknya saudara. Jam 12 teman saya Pastor Great, jam 5 sore yang tadi Pastor Paula deh. Pastor Jimmy Rudolf akan khotbah. Saudara, mereka juga ngajar soal waktu. Saudara pengen dapat pengajaran lebih dalam lagi? Datang. Saya doa khotbah ini boleh jadi berkat buat saudara. Nanti Pastor Paula akan bawa saudara penyembahan, minta sama Tuhan. Kairos Tuhan. Apa syaratnya tadi? Naikkan seruan dan datang dengan ketaatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.